lagi dengan saya dalam channel Bahas Bahasan. Pernah nggak sih kalian menemui kesulitan dalam menulis daftar pustaka di karya tulis ilmiah kalian? Daftar pustaka adalah daftar rujukan dari semua kutipan yang digunakan dalam suatu karya tulis ilmiah. Tujuannya yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah penulis terhadap gagasan atau pendapat orang lain yang dikutip dalam karya ilmiah yang dibuatnya. Namun, dalam praktiknya seringkali penulis merasa kebingungan dalam menyusun daftar pustaka tersebut. Maka dari itu, di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menyusun daftar pustaka versi APA6 style dari sumber buku teks dan jurnal. American Psychological Association atau APA style pada umumnya digunakan untuk menyitasi sumber-sumber referensi dalam bidang-bidang ilmu sosial. Dalam menyusun daftar pustaka dari buku teks, ada 5 unsur yang harus ada dalam sistematika penulisannya, yaitu nama penulis, tahun terbit, judul buku, kota penerbit, dan nama penerbit. Jika nama penulis terdiri lebih dari 2 unsur nama, maka nama terakhir ditulis terlebih dahulu, lalu diikuti tanda koma, dan dilanjutkan dengan unsur nama pertama, kedua, dan seterusnya. Dalam APA style, tahun terbit ditulis dalam tanda kurung. Begitu juga dengan judul buku dalam APA style harus ditulis dengan huruf miring. Kemudian, kota penerbit dibatasi dengan tanda titik 2 dan diikuti oleh nama penerbit serta diakhiri dengan tanda titik. Nah, kelima unsur-unsur tersebut bisa kita singkat menjadi natajukopen, yaitu nama, tahun, judul, kota penerbit, dan nama penerbit. Oke, langsung saja kita lihat contoh penulisan daftar pustaka yang bersumber dari buku teks. Perhatikan identitas buku berikut ini. Nah, nama Hasan Alwi, judul buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, tahun terbit 2003, penerbit Balai Pustaka, dan kota penerbit Jakarta. Jika ditulis dalam daftar pustaka, maka urutannya harus nama dulu, dengan menuliskan nama terakhir terlebih dahulu, diberikan tanda titik, kemudian diikuti tahun terbit dengan ditulis dalam tanda kurung, kemudian diikuti dengan tanda titik, judul buku ditulis dengan huruf miring, titik, kota penerbit Jakarta dibatasi dengan tanda titik 2, dan unsur nama terakhir yaitu nama penerbit dan diakhiri dengan tanda titik. Selanjutnya, bagaimana cara penulisan daftar pustaka yang bersumber dari artikel jurnal? Ada 6 unsur yang harus kita perhatikan ketika kita menulis daftar pustaka yang bersumber dari artikel jurnal, yaitu nama penulis, tahun terbit, judul artikel, nama jurnal, kota penerbit, dan nama penerbit. Nah, nama penulis ini harus ditulis dengan aturan yang sama dengan sumber buku, yaitu unsur nama terakhir terlebih dahulu, baru diikuti dengan unsur nama pertama, kedua, dan seterusnya. Begitu juga dengan penulisan tahun terbit, ditulis dalam tanda kurung. Nah, berbeda nih kalau judul artikel tidak perlu ditulis dengan huruf miring, cukup ditulis dengan huruf biasa saja. Kemudian berbeda lagi dengan nama jurnal. Pada nama jurnal ini harus ditulis dengan huruf miring atau diketik miring. Kemudian diikuti dengan volume, nomor, dan halaman jurnal tersebut. Kemudian kota penerbit diikuti dengan nama penerbit dan diakhiri dengan tanda titik. Berikut ini contoh penulisan daftar pustaka yang bersumber dari artikel jurnal. Perhatikan contoh artikel berikut ini. Nah, dari artikel tersebut bisa kita identifikasi nama Nur Indah Solihati dan Hari Bakti Mardikantoro, tahun terbit 2017, judul artikel Analisis tekstual dalam konstruksi berita korupsi di Metro TV dan Net dalam perspektif analisis wacana kritis Norman Fairclough. Kemudian nama jurnal Seloka, kota terbit Semarang, dan penerbit Universitas Negeri Semarang. Maka penyusunan daftar pustakanya akan seperti ini ya teman-teman.
tetap nama dituliskan unsur nama terakhirnya terlebih dahulu. Solihati, Nur Indah dan Mardikantoro, Hari Bakti, titik. Nah, mengapa kedua nama tersebut harus muncul? Karena penulisnya ada dua, sehingga kedua nama tersebut harus dimunculkan di dalam daftar pustaka. Kemudian unsur selanjutnya yaitu tahun, dituliskan di dalam tanda kurung. Selanjutnya adalah judul artikel, yaitu analisis tekstual sampai pada Norman Fairclough. Ingat, dalam penulisannya harus ditulis biasa saja, tidak perlu dimiringkan. Kemudian unsur selanjutnya yaitu nama jurnal. Nah, nama jurnal ini penulisannya harus dimiringkan, diikuti dengan volume, nomor, dan halamannya, baru diberikan tanda titik. Kemudian unsur selanjutnya yaitu kota, Semarang, titik 2, baru dituliskan penerbitnya siapa, yaitu Universitas Negeri Semarang, titik, begitu. Jadi setiap penulisan daftar pustaka itu harus diakhiri dengan tanda titik. Nah, yang perlu kalian ingat, jika penulisan daftar pustaka tersebut lebih dari satu baris, misalnya saja ada 2 baris, 3 baris, dan seterusnya, maka baris kedua, ketiga, dan seterusnya itu harus ditulis menjorok ke dalam, kurang lebih sekitar 5 ketukan atau 5 spasi. Begitu ya teman-teman ya. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai cara penyusunan daftar pustaka yang bersumber pada buku teks dan artikel jurnal dengan menggunakan gaya APA. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadi pedoman atau acuan dalam penulisan karya tulis ilmiah selanjutnya. Sampai jumpa pada pembahasan materi menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.